Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ummu Hanifah, kelas 4D, NIM 183141090. Di sini saya akan menjelaskan 3 materi. Yang pertama yaitu perkembangan hak asasi manusia. Kedua, hubungan negara hukum dan HAM. Yang ketiga, warga negara di era teknologi digital. Yang pertama, saya akan menjelaskan perkembangan hak asasi manusia. Perkembangan hak asasi manusia pada awalnya HAM dibuat untuk menjunjung hal-hal setiap manusia di dunia. 3 peristiwa di dunia barat. Yang pertama, Mangsakarta. Mangsakarta adalah piagam antara Raja John dari Inggris dengan para bangsawan. Yang kedua, Revolusi Amerika, perang kemerdekaan rakyat Amerika melawan penjajah Inggris. Yang ketiga, Revolusi Prancis, bentuk perlawanan rakyat Prancis kepada rajanya yang bertindak sewenang-wenang. Garis besar HAM dari berbagai bidang: hak pribadi, hak politik, hak sosial budaya, hak prosedural, teknologi. Definisi HAM: hak yang melekat pada diri manusia sejak lahir sebagai anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. HAM di Indonesia. 4 kasus HAM di Indonesia. Yang pertama, tragedi 1965. Yang kedua, tragedi Semanggi tahun 1998. Yang ketiga, kasus Petrus tahun 1082. Yang keempat, terbentuknya Munir Said Talib. Macam HAM ada 4. Yang pertama, hak politik. Yang kedua, hak pribadi. Yang ketiga, hak ekonomi. Yang keempat, hak peradilan. HAM sebagai dasar kebijakan pemerintah. HAM, pembukaan Undang-Undang 1945. Yang kedua, UU nomor 39 tahun 1999. Yang keempat, batang tubuh Undang-Undang 1945, Pancasila. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan HAM ada 4. Yang pertama, kebudayaan. Yang kedua, sistem politik suatu negara. Yang ketiga, hukum yang diambil suatu negara. Yang keempat, diskriminasi. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan HAM ada 4. Yang pertama, kebudayaan. Yang kedua, sistem politik suatu negara. Yang ketiga, hukum yang diambil suatu negara. Yang keempat, diskriminasi. Ada 4 kelemahan HAM. Yang pertama, masih kurang pemahamannya tentang HAM. Yang kedua, masih kurangnya pengamanan. Yang ketiga, kemiskinan. Yang keempat, keterbelakangan. Materi yang kedua adalah hubungan negara hukum dan HAM. Negara hukum sebagai negara di mana para penguasa dan pemerintah sebagai penyelenggara negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan terikat pada peraturan hukum yang berlaku. Yang ketiga yaitu warga negara di era teknologi digital. Teknologi digital atau generasi digital adalah mereka yang tumbuh dalam kemudahan akses informasi dan teknologi informasi. Ciri generasi digital cenderung menuntut tentang kebebasan yang lebih, senang mengekspresikan diri, hidup dalam kecepatan tinggi, memiliki banyak sumber belajar, suka berkolaborasi dan berbagi. Aplikasi yang sering digunakan oleh generasi digital. Jejak digital. Jejak digital adalah segala rekaman jejak perjalanan seseorang terekam melalui aplikasi smartphone seperti GPS, media sosial, bahkan email. Apa saja jejak digital yang bisa kita tinggalkan? Postingan media sosial, pencarian Google, tontonan YouTube, aplikasi yang diunduh
game online yang dimainkan. Cara merawat jejak digital: gunakan akun berbeda, gunakan kombinasi yang kuat, posting hal-hal yang positif, hapus aplikasi yang tidak dipakai. Internet sebagai peluang ancaman. Yang pertama, peluang internet: jasa desain grafis, jual hasil foto, menjadi admin medsos. Ancaman internet: kebocoran data pribadi, kriminalisasi, pemblokiran. Dampak negatif: penipuan, informasi hoak, pornografi. Dampak positif internet: wadah untuk menambah pengetahuan, menjadi media komunikasi, mencari lowongan pekerjaan, media bisnis, mendapat sarana hiburan. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.